Shalom, halo semua. Perkenalkan, saya Catherine Agatha Kurniawan, anggota dari grup 2. Pada kesempatan kali ini, kami grup 2, khususnya saya, akan memaparkan mengenai sejarah kalkulus. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai sejarah dan perkembangan kalkulus, dan rekan-rekan saya yang lain nanti akan memaparkan mengenai sejarah kalkulus dari sisi atau sudut pandang yang lainnya. Nah, sebelum kita mengetahui mengenai sejarah dan perkembangan kalkulus lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita juga harus mengetahui dahulu kosakata atau mengapa sih kalkulus itu bisa dinamakan sebagai kalkulus. Jadi, kalkulus itu berasal dari bahasa Latin, yaitu calculus, yang artinya adalah batu kecil untuk menghitung. Hal ini berarti kalkulus merupakan ilmu matematika untuk menghitung. Jadi sudah jelas ya dasarnya bahwa kalkulus merupakan ilmu matematika yang diperuntukkan untuk menghitung. Nah, cabang ilmu matematika ini itu membahas mengenai perhitungan limit fungsi, turunan fungsi, integral, dan delta hingga. Jadi, kalkulus juga itu terbagi menjadi dua cabang. Cabang yang pertama adalah kalkulus diferensial, dan cabang yang kedua adalah kalkulus integral. Tadi kita sudah mengetahui bahwa kalkulus itu terbagi menjadi dua cabang utama. Dan yang perlu kita tahu juga bahwa kedua cabang utama tersebut itu berhubungan dengan teorema dasar kalkulus. Nah, ketika kita sudah mengetahui teorema ataupun dasar-dasar dari penggunaan kalkulus sendiri, kita juga bisa menjadi tahu bahwa kalkuluslah yang menjadi pintu pertama untuk menuju ke konsep matematika yang lebih tinggi lagi, khususnya mengenai fungsi dan limit yang disebut dengan analisis matematika. Tentunya kalkulus sendiri mengalami perkembangan yang begitu panjang, tidak hanya ada dan nyata di dalam satu waktu saja, ditemukan dalam satu waktu, tetapi kalkulus ada dan dikembangkan dari para ahli-ahli di berbagai zaman yang ada. Sejarah perkembangan kalkulus itu terbagi menjadi 3 periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan yang terakhir adalah zaman modern. Perkembangan kalkulus yang pertama ada pada periode zaman kuno. Kita mengetahui bahwa pemikiran mengenai konsep kalkulus integral memang telah muncul pada zaman ini. Tetapi sayangnya tidak dikembangkan dengan baik karena masih ada batasan-batasan yang belum bisa membuat penemu-penemu memecahkan permasalahan di dalam kalkulus integral ini. Selanjutnya, periode zaman yang kedua adalah zaman pertengahan. Pada zaman ini, Aryabhata, matematikawan yang berasal dari India, berhasil menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499. Lalu, Aryabhata juga berhasil menyelesaikan permasalahan astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Dan hal ini yang menjadi pemicu penemu-penemu matematikawan lainnya untuk bisa mengembangkan kalkulus lebih lagi. Kalkulus berkembang seiring zaman, sampai pada matematikawan dan filsuf pada zaman keemasan Yunani menjadi penggagas mengenai teori kalkulus. Filsuf Yunani yang paling terkenal ialah bernama Archimedes. Ia berasal dari Susa. Ia berkarya sekitar 225 sebelum Masehi. Archimedes merumuskan dasar mengenai kalkulus integral, serta ia juga berhasil mengembangkan metode menghabiskan, atau yang biasa dikenal dengan metode exhaustion. Di dalam metodenya, Archimedes itu dapat memperkirakan luas bentuk yang tidak terukur menggunakan luas bentuk yang dapat dihitung. Hal ini dapat dilihat dalam menentukan perhitungan luas lingkaran oleh Archimedes dengan menggunakan poligon beraturan. Ketika menambah jumlah sisi poligon beraturan, maka luas poligon mendekati luas lingkaran. Dengan meningkatkan jumlah sisinya, maka dapat menghabiskan lingkaran dengan mengurangi luas lingkaran yang tidak tercakup oleh poligon. Archimedes menetapkan bahwa luas lingkaran berbanding lurus dengan kuadrat jari-jarinya dan mendefinisikan konstanta proporsionalitas yang kita kenal dengan pi. Nah, seperti juga yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa beberapa pemikiran mengenai kalkulus integral memang sudah muncul pada zaman kuno, namun tidak berkembang dengan baik. Oleh hal tersebut, itu membawa kepercayaan ditemukannya papirus Moskow, Mesir. Sebab, fungsi utama kalkulus integral sudah digunakan dalam menghitung volume dari frustum piramid. Pada mulanya, kelahiran kalkulus dialami sebagai transisi bertahap dari konsep geometri menuju ke konsep aljabar mode penalaran. Hal ini juga menyatakan kemenangan aljabar atas geometri sekitar awal abad ke-18. Selanjutnya, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan, bahwa pada zaman pertengahan Aryabhata itu berhasil menggunakan konsep kecil tak terhingga
dan menuangkannya dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Hal tersebutlah yang memunculkan adanya dasar-dasar dari teorema Rolle yang dikembangkan oleh Bhaskara II pada abad ke-12. Selain itu, Aryabhata juga memberikan nilai pada pi yang mendekati nilai sebenarnya dan sekaligus menyatakan bahwa pi merupakan bilangan irasional. Setelah tadi kita sudah mengetahui secara garis besar perkembangan sejarah kalkulus dari berbagai zaman, khususnya zaman kuno dan zaman pertengahan, mari sekarang kita beranjak ke zaman modern. Pada zaman modern ini, konsep mengenai kalkulus mulai bermunculan. Newton dan Leibniz disebut sebagai penemu kalkulus secara terpisah karena terjadi kedengangan antara Leibniz dan Newton, sebab mereka mengembangkan kalkulus di waktu yang bersamaan. Newton menduga pada awalnya bahwa Leibniz lah yang telah mencuri pemikirannya melalui catatan yang diambilnya, dan catatan tersebut sebenarnya hanya dimiliki oleh anggota Royal Society. Dugaan adanya Leibniz mencontek catatan dari Newton ternyata tidaklah benar, sebab Newton itu memulai perjalanan mengembangkan matematika dengan pemikirannya mengenai diferensial, sedangkan Leibniz sendiri memulai perjalanannya dengan mengembangkan pemikirannya mengenai integral. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa mereka berdua dapat dikenal sebagai penemu kalkulus modern. Jadi, kita tahu sekarang bahwa dari zaman ke zaman terdapat perkembangan dari kalkulus itu sendiri. Kalkulus sekarang sudah banyak dikembangkan di berbagai negara juga. Tetapi kalkulus modern dimulai sejak adanya teorema dasar kalkulus yang dikembangkan oleh Newton dan juga Leibniz. Sebab mereka dapat melakukan pengembangan mengenai teorema dasar kalkulus, dan hal tersebut berpengaruh dan berdampak besar bagi perkembangan matematika saat ini di kehidupan sehari-hari. Ya, itulah sejarah dan perkembangan kalkulus yang sampai saat ini masih berkembang dan digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, para tokoh matematikawan bukan hanya orang-orang yang tadi sudah jelaskan, Archimedes, Leibniz, Newton, tetapi juga ada matematikawan-matematikawan lain. Oleh karena itu, mari kita beranjak ke penjelasan berikutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Florensa. Ia akan menjelaskan mengenai siapa sajakah tokoh-tokoh yang berperan penting di dalam perkembangan kalkulus sampai pada zaman modern. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Florensa Witas-Tumeang dari grup 2 akan memaparkan tentang sejarah kalkulus. Di sini, saya akan membahas tokoh-tokoh yang mengambil peran dalam pengembangan kalkulus itu sendiri. Pertama, ada Archimedes. Archimedes bukan orang pertama, tetapi ikut turut mengembangkan kalkulus. Pada abad kedua, dia menjumlahkan dan menghitung daerah tertutup benda putar. Dan penemuannya digunakan untuk mencari luas daerah yang dibatasi, seperti parabola, lingkaran, tali busur, dan lain sebagainya. Tidak sampai di luas daerah, ia berhasil mengembangkan konsep perhitungan luas dan volume yang mirip seperti kalkulus integral. Pemikiran dari Archimedes ini dituliskan dalam Palimpsest Archimedes yang ditemukan 1906 dengan nama Method of Mechanical Theorems. Archimedes tahu bahwa perhitungan volume dan luas menjadi fungsi utama dari kalkulus integral, serta menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Kedua, ada Aryabhata. Dia menemukan cukup banyak hal dalam bidang matematika, seperti angka 0, pendekatan nilai pi, serta rumus volume bola dan tabel trigonometri untuk sin. Hasil penemuannya tertulis dalam buku Aryabhatiya. Untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang sangat kecil tak terhingga, ia menggunakan konsep kecil tak terhingga dan memecahkan masalah astronomi dengan persamaan diferensial. Yang ketiga ada Abu Ali Al-Hazm Ibnu Al-Haytham atau yang biasa dikenal dengan Al-Hazm. Matematikawan asal Irak ini menjadi orang pertama yang menurunkan hasil perhitungan jumlah pangkat 4 menggunakan induksi matematika 2K kurang 1 dikali 2K kurang 1, di mana 2K kurang 1 adalah bilangan prima. Ia menemukan banyak metode dalam matematika. Hal yang paling berdampak di kalkulus adalah ia mengembangkan metode menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral terhadap perkembangan kalkulus itu sendiri. Yang keempat
ada Syaraf Al-Din Al-Tusi. Matematikawan asal Persia ini menulis banyak makalah tentang aljabar. Dalam perkembangan kalkulus, ia menggunakan metode Ruffini-Hommer untuk mencari pendekatan akar persamaan kubik, di mana hal ini menjadi hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Walaupun matematika Arab telah menggunakan metode ini, tapi Al-Tusi yang pertama kali menerapkan metode ini untuk menyelesaikan sebuah persamaan umum. Al-Tusi juga dikenal sebagai seorang guru yang memiliki reputasi baik, sehingga tidak sedikit yang datang dari jauh untuk menjadi muridnya. Yang kelima ada Isaac Newton. Terkadang kalau mendengar Newton, kita selalu mengikat dengan hukum fisika Newton. Tapi ternyata Newton juga berkontribusi besar dalam bidang matematika. Newton mengembangkan kalkulus secara terpisah dengan Leibniz. Mereka menggunakan metode dan notasi yang berbeda, seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Newton memulai perkembangannya dengan turunan. Awalnya, Newton takut ditertawakan ketika mempublikasikan hasil karyanya. Akhirnya, ia mempublikasikan karyanya di tahun 1697. Newton mempublikasikan bukunya berjudul Philosophia Naturalis Principia Mathematics, yang menuliskan konsep luas daerah dibatasi oleh integral tertutup atau kurva tertentu di dalam kalkulus. Penemuan ini mengungkapkan hubungan yang erat antara antiderivatif dengan integral tertentu. Hal inilah yang sekarang kita kenal dengan teorema dasar kalkulus. Keenam ada Gottfried Wilhelm Leibniz. Pada tahun 1699, ia dituduh menjiplak karya Newton. Padahal setelah diperhatikan lebih rinci, apa yang dituliskan Newton dan Leibniz berbeda. Newton memulai dari turunan, sedangkan Leibniz dari integral. Bahkan, lambang integral yang kita kenal sekarang diusulkan oleh Leibniz, di mana ia terinspirasi oleh huruf S Latin yang merupakan singkatan dari summa dalam konteks penjumlahan. Menurut Leibniz, hal tersebut untuk mewakili proses penjumlahan tak terhingga yang melibatkan infinitesimal, yaitu elemen tak terhingga kecil. Yang ketujuh, ada René Descartes. Dia menemukan koordinat kartesius yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu kalkulus modern, yang diterbitkan pada buku Rules for the Direction of the Mind, yang diterbitkan setelah lebih dari 50 tahun setelah ia wafat. Selanjutnya yang kedelapan ada Pierre de Fermat. Dia menemukan banyak hal dalam pengembangan bidang matematika, khususnya teori bilangan. Hal yang dia kerjakan dalam pengembangan kalkulus adalah ia menemukan pencarian nilai maksimum dan minimum dengan memperhatikan perilaku khusus pada fungsi di nilai ekstrimnya. Selain itu, ia memberikan dasar untuk mencari luas daerah yang dibatasi kurva. Maka dari itu, Lagrange menyebut bahwa Fermat sebagai penemu kalkulus dan pengembang kalkulus. Yang terakhir ada George Friedrich Bernhard Riemann. Riemann memutakhirkan penemuan-penemuan yang sudah ada mengenai kalkulus, serta memberi definisi integral tentu, sehingga membuat integral tentu sering disebut sebagai integral Riemann. Kita melihat tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan kalkulus, dan kita percaya bahwa Tuhan bekerja atas mereka sehingga mereka dapat menemukan dan mengembangkan kalkulus. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih aplikasi dan implikasi dari kalkulus itu sendiri yang akan dijelaskan oleh teman saya Theo. Kalkulus terbagi menjadi dua, yakni kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Kalkulus diferensial sendiri dibagi menjadi tiga bagian besar, yakni limit, turunan, dan aplikasi dari turunan itu sendiri. Sedangkan integral berfokus pada konsep dari integralnya dan penerapan integral itu pada kehidupan sehari-hari. Nah, kedua cabang kalkulus ini saling terhubung di dalam dua prinsip kalkulus, atau bisa juga dikatakan teorema fundamental kalkulus, di mana yang pertama, yakni jika fx merupakan fungsi tertutup pada interval a sampai b, dan jika integral fx dx sama dengan fx tambah c, maka integral dari a sampai b dari fx dx sama dengan fb dikurangi fa. Teorema berikut menunjukkan hubungan antara integral dengan turunan. Sedangkan
Teorema fundamental kedua, yakni jika fungsi f kontinu pada interval a sampai b dan suatu titik dalam interval a sampai b, maka d per dx dari integral dari a sampai x ft dt sama dengan fx. Aplikasi dari kalkulus sudah tidak terbatas hanya pada bidang ilmu matematika saja, namun bisa kita lihat juga pada bidang ilmu pengetahuan lainnya. Mengingat kalkulus juga berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa kita lihat sekarang ini. Apa saja penerapannya? Contohnya pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, kalkulus dapat digunakan untuk memperkirakan fungsi produksi, konsep elastisitas, angka penggandaan, dan biaya marginal dan pendapatan yang kita butuhkan untuk suatu produksi, sehingga kita tidak akan mengalami kerugian. Selanjutnya pada ilmu fisika, ilmu yang mempelajari gerak suatu materi. Kita bisa menggunakan kalkulus untuk memperkirakan berapa kecepatan dari suatu benda, seperti kecepatan kayak ini. Selanjutnya, pada bidang ilmu biologi, kita bisa belajar laju pertumbuhan dari suatu bakteri ketika variabelnya diubah. Sebagai contoh, jika bakteri di tanganmu bisa bertumbuh lebih cepat jika kamu tidak mencuci tangan, maka ketika kamu mencuci tangan, pertumbuhannya bisa melambat atau bahkan menghilang sama sekali. Selanjutnya pada bidang ilmu komputer atau IT, kita bisa melihat bahwa kalkulus digunakan untuk menghasilkan suatu efek 3D sehingga menghasilkan video yang baik, animasi, dan juga video game. Dan terakhir, pada bidang geologi, kalkulus dapat diperkirakan untuk menduga kapan datangnya suatu bencana, seperti angin topan, puting beliung, atau gempa bumi.